Uji endap apung batubara atau sling and float test digunakan untuk menentukan berat, kadar abu, dan kadar sulfur pada masing-masing fraksi densitas. Uji endap apung batubara ini juga dapat digunakan sebagai indikasi tingkat kesulitan dan efektivitas proses pencucian batubara. Dalam pengujian ini, batubara akan dicelupkan pada larutan dengan densitas yang telah diketahui untuk memisahkan batubara densitas kecil dengan densitas besar. Batubara densitas kecil akan mengambang, sedangkan untuk batubara densitas besar akan tenggelam seperti gambar yang ada di samping ini atau skema yang di samping ini. Di dalam media pemisah tersebut terdapat batubara dengan densitas besar yang kemungkinan akan tenggelam, dan juga ada yang densitas kecil yang akan terapung. Berbagai macam larutan yang sering digunakan dalam uji ini adalah white spirit dengan densitas relatif 0,77, percloethylene dengan densitas relatif 1,6, naphtha dengan densitas relatif 0,7, toluene dengan densitas relatif 0,86, bromofrom dengan densitas relatif 2,79, dan tetrabromoten dengan densitas relatif 2,96. Untuk membuat larutan dengan densitas tertentu, misal 1,2 hingga 1,5, dapat dilakukan dengan mencampurkan larutan white spirit dengan percloethylene. Beberapa fraksi densitas tertentu akan dibuat sehingga didapat distribusi berat, kadar abu, maupun kadar sulfur batubara. Untuk batubara dengan densitas tinggi akan diuji dengan misalkan terlebih dahulu partikel densitas kecil yang mengapung dengan partikel densitas besar yang tenggelam. Partikel densitas kecil yang mengapung tersebut akan diuji endap lagi dengan larutan fraksi densitas yang lebih kecil sehingga didapat partikel yang mengapung lagi, dan seterusnya. Baik, coba kita perhatikan gambar yang ada di samping ini. Dari batubara yang kotor, dimulai dari density yang tinggi ke rendah, dilakukan uji endap apung, yang mana di gambar tersebut menunjukkan untuk media pemisah silinder atau tabung pertama yang mengendap 2,45. Kemudian itu ditimbang, kemudian dicari kadar abu dan sulfurnya, sehingga diperoleh berat, kadar abu, kadar sulfur di fraksi 2,45. Kemudian yang mengapung itu 2,2. Untuk 2,2 akan diuji endap lagi menggunakan larutan yang dapat memisahkan antara yang lebih berat sama yang lebih ringan densitinya, sehingga itu terpisah. Yang mengapung diambil lagi, kemudian diuji lagi batch yang di bawahnya, dan seterusnya. Sebaliknya, batubara dengan densitas rendah akan diuji dengan uji endap. Kemudian partikel densitas kecil yang mengapung akan difiltrasi dan ditimbang. Selanjutnya partikel densitas yang lebih besar akan diuji endap lagi, dan seterusnya. Berat minimum per contoh atau per sampel batubara biasanya menggunakan pendekatan 5,24 dikali dengan diameter rata-rata dalam satuan milimeter. Dari gambar ini kita lihat dari density rendah ke tinggi. Bisa jadi dari awal sudah diketahui density masing-masing batubara. 1,3 relatif density atau density dari batubara. Kita lihat ada bagian yang terapung, ada juga yang tenggelam. Faktornya karena ada larutan pemisah salah satunya. Jadi hal tersebut dipisah dari larutan pemisah yang memiliki density tertentu. Jadi misal density-nya 1,4, maka yang 1,3 akan terapung ke atas. Misal minyak dan air deh. Minyak kan density-nya 0,8 tuh, dan airnya 1, otomatis minyak akan naik. Jadi konsepnya itu sama, tapi ini batubara. Untuk yang mengapung itu diambil dan difiltrasi atau disaring untuk membilas larutan pemisah. Jadi partikel batubaranya saja. Lalu dianalisis beratnya, kemudian kadar abu dan kadar sulfur di bagian nomor 2. Untuk yang tenggelam juga sama, kemudian yang tenggelam diuji endap apungnya lagi di pengujian selanjutnya. Pengujian sebelumnya itu kan beda.
untuk yang density-nya tinggi yang diambil yang ditenggelam dalam yang tenggelam. Kemudian didapat relatif density-nya 1,4 itu yang mengapung. Kemudian bagian yang mengendap diuji lagi ke batch selanjutnya.